Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putri Rirlianti, dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Al-Hikmah Surabaya. Saya mengajar mata kuliah yang berkaitan dengan IPA atau sains dan juga mata kuliah yang berkaitan dengan desain-desain pembelajaran di SD. Nah, kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah makhluk hidup dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah makhluk hidup merupakan mata kuliah yang berfokus pada materi-materi atau konsep-konsep dasar biologi sebagai dasar penguasaan materi IPA di SD. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu menguasai materi konsep-konsep dasar, tetapi mereka juga diharapkan mampu untuk membuat rancangan pembelajaran serta mempraktikkan pembelajarannya di SD. Selain itu, karena ini juga IPA, maka mahasiswa juga diharapkan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta bisa menunjukkan sikap religius. Nah, mata kuliah ini akan diberikan selama 14 kali pertemuan dengan topik-topik yang berkaitan dengan IPA, yaitu antara lain satu, ciri-ciri makhluk hidup, kemudian yang kedua, struktur organisasi kehidupan, selanjutnya keanekaragaman hayati, metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan, organ dan fungsinya pada tumbuhan, serta sistem organ hewan dan manusia. Nah, untuk mengajarkan mata kuliah makhluk hidup ini, saya menggunakan berbagai metode pembelajaran, berbagai model, dan pendekatan pembelajaran yang mengedepankan student-centered learning. Nah, model pembelajaran itu antara lain problem-based learning, project-based learning, inquiry learning, cooperative learning. Kemudian metode pembelajarannya ada praktikum, ada penugasan, tanya jawab, diskusi, presentasi, dan juga tetap menggunakan ceramah sebagai konfirmasi hasil belajar mahasiswa. Nah, pembelajarannya dilakukan secara tatap muka dengan sumber belajar yang bervariasi juga. STKIP Al-Hikmah Surabaya alhamdulillah sudah memiliki e-learning yang di situ kita bisa menyampaikan berbagai referensi untuk mahasiswa. Saya menggunakan buku utama referensi dari Paul Hewitt et al. Kemudian buku yang saya kembangkan bersama tim yaitu buku pendidikan IPA berbasis eco-literacy untuk mahasiswa dan juga buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan dan juga buku-buku SD yang berkaitan dengan IPA di SD. Media pembelajaran yang saya gunakan juga bervariasi mulai dari PowerPoint, video-video pembelajaran untuk konsep-konsep yang abstrak, juga menggunakan lingkungan sekitar. Ketika di kelas, saya selalu memotivasi mahasiswa agar mereka selalu aktif. Saya pun juga mengajak berdiskusi mereka agar mereka terbuka kepada saya. Selain secara langsung, saya juga sangat terbuka. Saya membuka jalur pribadi melalui WhatsApp atau di grup WhatsApp di kelas maupun di media sosial, sehingga komunikasi kami bisa berjalan full time 24 jam. Asesmen yang saya gunakan di mata kuliah makhluk hidup ini dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya kognitif saja, tetapi afektif dengan bobot 10%, kemudian psikomotor 10% dan produk 10%, kemudian UTS 20%, UAS 20%. Serta yang paling tinggi yaitu portofolio 30%. Kegiatan perkuliahan sampai asesmen ini saya diskusikan bersama mahasiswa di awal kontrak perkuliahan sehingga mereka bisa mempersiapkan diri agar bisa menjalani kuliah dengan baik dan tentunya mencapai kompetensi yang diinginkan. Selanjutnya, setelah ini saya akan menampilkan cuplikan mengajar saya pada mata kuliah makhluk hidup dengan materi pertumbuhan dan perkembangan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, ini Mbak Bila kok nggak ada suaranya? Gimana? Alhamdulillah sehat ya. Mas Hamzah agak-agak batuk. Alhamdulillah batuk ya, tetap disyukuri ya. Iya, tapi alhamdulillah masih bisa sampai sini artinya masih sehat ya. Ya, semoga semuanya sehat selalu. Saya presensi dulu ya. Satu yang pertama Mbak Dian, kemudian Mbak Angel, oke Mbak Rindu, oke Mbak Nurul, Mbak Bella, Mbak Sofi, gak masuk ya? Sakit Ustazah. Oh sakit, oke. Oh iya tadi sudah izin ke saya ya. Selanjutnya Mas Vito, oke. Mas Hamzah, ya oke. Alhamdulillah cuma satu yang nggak masuk ya. Oke, alhamdulillah hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran di mata kuliah makhluk hidup, melanjutkan yang kemarin-kemarin ya. Namun sebelumnya agar kuliah kita lebih berkah, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kuliah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya kita tilawah dulu seperti biasa. Kita murojaah saja. Terakhir surat apa? Sekarang Al-Alaq ya. Oke, surat Al-Alaq kita mulai. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah terima kasih teman-teman sudah membacakan surat Al-Alaq dan tadi juga sudah ditadaburi. Semoga iman kita bertambah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya mulai masuk ya. Kemarin kita pekan lalu sudah membahas tentang apa teman-teman? Masih ingat? Mas Hamzah masih ingat? Sudah belajar apa? Aduh, nggak masuk. Nggak masuk terus nggak belajar. Siapa yang masih ingat? Coba Mbak Nurul. Metabolisme. Oke, metabolisme terakhir yang sebelumnya apa Mbak Angel di pertemuan pertama? Ciri-ciri. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup teman-teman masih ingat nggak salah satunya apa? Makan. Oke. Berkembang biak, apalagi? Menyusui, bernafas, bergerak. Iya, karena sudah ada slide-nya ya. Iya, betul Mas Hamzah. Bertumbuh dan berkembang. Insya Allah kita akan belajar ini ya. Coba sekarang teman-teman cek ya, ada pertumbuhan dan perkembangan nggak ya di diri teman-teman? Coba saya pengen lihat kukunya teman-teman. Ini kalau sudah mahasiswa pakai periksa kuku juga ya. Coba dilihat kira-kira ini panjangnya berapa ya? Terakhir teman-teman potong kuku kapan? Jumat. Coba dilihat ada pertambahan nggak? Kalau ada berapa mili kira-kira? Sampai nggak ya 1 mili? Coba yang bawa penggaris bisa diukur. Ayo, ini kukunya ya. Cek. Atau yang laki-laki potong rambut kapan terakhir? Oh, pekan lalu coba diukur sudah cepet ya. Tapi mungkin berapa senti ya kira-kira? 1 senti. Coba dilihat. 1 pekan masa 15 cm. Enggak ya, itu mungkin sudah agak lama ya. Yang kuku tadi berapa lama Mbak Angel? Enggak ada, enggak mungkin ya kalau 1 cm, 1 mili maksudnya. Oke. Oh iya, enggak ada 1 mili. Terakhir potong kuku hari Jumat juga ya, hari Jumat. Oke, nah ternyata di dalam selama hidupnya manusia itu mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Tahu nggak bedanya apa? Apa, Mas Vito? Oh, kalau tubuh itu ke atas, kalau berkembang ke samping. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain? Ya, Mas Hamzah?
Battery is low. Please recharge in time. Oke, ya kita lihat apakah jawaban teman-teman betul? Please recharge in time. Iya. Ini bedanya kalau pertumbuhan itu lebih pada ukuran, iya, kuantitas. Oke. Ya, kita lanjutkan. Nah, inilah pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Jadi ternyata di Al-Qur'an itu juga disebutkan. Ada yang tahu di Al-Qur'an surat apa? Mas Hamzah mungkin yang sudah hafal? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 ya. Sebenarnya kalau tahapannya hanya sampai 14, tapi nanti ayat 15 16 ini menjadi kunci juga. Bisa dibacakan Mas Hamzah ayat 12 sampai 16? Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Dian. Ya, ada yang menemukan tahap-tahapannya apa saja? Yang pertama? Dari apa? Dari tanah. Kemudian? Iya, air mani kemudian menjadi segumpal daging, segumpal daging lalu menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus dengan daging. Iya, itu ternyata ada di dalam Al-Qur'an ya, bahwa pertumbuhan perkembangan itu bahkan dari sejak sebelum kelahiran ya. Artinya dia masih ada di dalam kandungan karena ini prosesnya kan sebelum lahir ya. Tuh, di surat apa teman-teman? Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Oke, itu ternyata di Al-Qur'an ada ya. Nah, ini tadi fase perkembangan manusia ternyata mulai dari sebelum kelahiran. Embrio dan janin apa tuh bedanya? Embrio itu belum jadi. Iya, belum jadi janin. Iya. Artinya setelah terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma menjadi zigot, kemudian berkembang menjadi embrio. Tapi embrio itu apakah sudah punya organ yang lengkap? Belum. Kemudian akhirnya menjadi janin. Janin itu organnya sudah lengkap. Iya, kalau di Al-Qur'an atau di Islam sudah ditiupkan ruh juga gitu ya. Oke, selanjutnya embrio dan janin ini berkembang sampai akhirnya lahir menjadi bayi. Bayi itu 0 sampai 2 tahun, kemudian kalau di Indonesia disebutnya setelah itu balita, bawah 5 tahun, atau kalau di luar negeri ya ada kanak-kanak awal atau sekitar 6 tahun gitu. Kemudian usia anak SD ya, usia anak-anak akhir, kemudian menjadi dewasa dan terakhir lansia, lanjut usia atau manula ya. Oke, silakan perhatikan video ini. Nanti saya minta teman-teman untuk mengulasnya ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat tentang video tersebut? Silakan. Oke, Mas Vito, silakan. Jadi dari video tersebut, manusia itu sepanjang hidupnya itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan dari sejak lahir, yaitu pada saat sebelum lahir ya? Sebelum lahir. Oke, sebelum lahir. Sebelum lahir pada saat pembentukan embrio. Oke, Masya Allah. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Vito. Kalau di SD dibahas nggak teman-teman? Dibahas, Mbak Nurul? Coba.
Dibahas di mana? Dibahas di kelas berapa? Dibahas di kelas 5 sampai 6 Ustazah. Oke, menurut Mbak Nurul dibahas di kelas 5 sampai 6. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Ada yang punya pendapat lain? Ya, Mas Hamzah. Kelas 6, kenapa? Feeling saya. Oke, Mbak Dian. Pakai mic-nya. Oke, Mbak Dian. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Hamzah. Ada di kelas 6 Ustazah. Karena kelas 6 mungkin sudah mulai pubertas nggih Ustazah gitu. Oke, sip. Ada satu kata muncul istilah pubertas. Iya. Ada yang tahu pubertas ini apa? Balik kalau di Islam ya. Ya, coba kita lihat kalau di kurikulum SD, di kurikulum sebelumnya, sebelum kurikulum Merdeka itu jelas ya, ada di KTSP sama kurikulum 2013 itu jelas tertera di situ mulainya di kelas 3. Kalau tadi teman-teman bicaranya tentang pubertas, tapi sebelumnya itu juga sebenarnya ada dibahas tapi memang tidak detail. Tadi saya tanya apa teman-teman? Kuku, rambut. Kalau di SD biasanya yang lebih terlihat perbedaannya apa biasanya yang diukur? Tinggi badan. Selain itu berat badan. Nah, itu biasanya yang diukur kalau di SD ya, di kelas 3 baik di KTSP maupun di kurikulum 2013. Bagaimana dengan di kurikulum Merdeka? Apakah dibahas secara khusus? Kemarin teman-teman juga sudah analisis ya. Apa? Ingat nggak? Fase? Fase apa ya? Fase? Sorry. Fasenya tidak muncul. Ya, karena munculnya hanya siklus hidup makhluk hidup di fase B, kemudian fase C-nya hanya muncul sistem organ, tidak secara tertera jelas dia pertumbuhan perkembangan atau pubertas ya, beda dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Namun kalau kita lihat di buku siswanya itu ada ya bagaimana aku tumbuh besar, itu intinya adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan serta pubertas gitu. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke diskusi ya. Silakan teman-teman diskusikan. Nanti saya bagi jadi 2 kelompok. Silakan 1 3 orang, 1 4 orang. Mbak Rindu berpindah ke tukeran dengan Mas Vito ya. Oke, silakan berkumpul bersama kelompoknya. Oke, sudah diskusikan 2 hal. Yang pertama, cara menjaga organ kemaluan laki-laki dan perempuan. Apakah ada perbedaannya? Kalau ada, kenapa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengajarkan materinya? Ya, materinya ke anak SD itu gimana metodenya, kegiatan belajarannya, medianya, penilaiannya, dan integrasi nilai karakternya. Gitu. Paham? Paham? Oke, silahkan bisa didiskusikan maksimal 15 menit ya. Oh ya, untuk hasil diskusinya silakan teman-teman bisa buat sekreatif mungkin, bisa pakai kertas nanti digambar gitu atau ditulis, difoto nanti hasilnya dikirimkan ke e-learning, atau teman-teman boleh juga menggunakan platform yang bisa digunakan di digital ya, mau pakai PPT boleh, mau pakai aplikasi iMindMap atau yang sejenisnya juga boleh.
Itu. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Ada jelas? Oke, silakan bisa dikerjakan. Kelompok 2 ada kesulitan? Perbedaan. Nanti dipresentasikan slide ya. Ingat cari sumber referensinya yang jelas ya. Oke, sudah habis waktunya teman-teman. Silahkan dipresentasikan. Yang pertama, kelompok mana dulu? Yang pertama, ayo. Kelompok 1 ya, silahkan kelompok 1 bisa mempresentasikan, bisa maju ke depan. Ini maju semua, Ustazah? Ya, maju semua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi, yang pertama, bagaimana cara menjaga organ kemaluan laki-laki dan perempuan? Pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali sehari. Terus, apakah ada perbedaannya? Ada. Kalau di wanita kan kita mengalami menstruasi, jadi cara menjaganya, pilihlah pembalut yang bebas dari berbagai jenis bahan berbahaya dan nyaman saat dipakai. Gantilah secara berkala antara 3 hingga 5 kali dalam sehari. Untuk yang laki-laki, dianjurkan untuk gigitan atau disunat agar mencegah terjadinya infeksi bakteri di alat kelaminnya. Oke. Terus, mengapa? Cukup. Dicukupkan ya. Baik, itu tadi yang bisa kami paparkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok kedua. Oke, sorry sebelumnya ada tanggapan untuk ini? Bagus. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik, kita lanjutkan kalau gitu sudah semuanya. Alhamdulillah sudah dipresentasikan. Nah, sekarang saatnya kita simpulan ya. Teman-teman semuanya sudah kita pelajari. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu teman-teman tentang materi kita hari ini? Saya Ustazah. Oh iya, Mbak Angel gimana? Jadi siswa SD sekarang itu kelas 4. Bahkan kelas 3 sudah ada yang menstruasi. Oke. Apakah memang tahap itu normal atau bagaimana Ustazah? Oke, ya pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Angel. Betul sekali ya. Ada yang sudah ini mengalami atau mungkin siswanya tetangganya begitu, siswa SD ya. Bahkan kelas 3, kelas 4 gitu juga sudah ini ya menstruasi. Kalau teman-teman rata-rata di kelas berapa? 5, 6 ya, kelas 6 SMP bahkan ya. Nah, ini sekarang begitu, apakah pertanyaannya tadi apakah normal atau tidak? Ya, menurut teman-teman normal enggak? Tidak. Kalau tidak normal kenapa? Kebanyakan lihat sinetron. Oke, mantap ya analisisnya dari Mas Hamzah. Kalau kita ingat kembali tadi materi tentang faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada faktor
internal dan eksternal. Nah, ini pasti dia mempengaruhi ya. Baik, kalau gen hormon itu kan dari ini ya, dari dalam dirinya siswanya ya. Tadi eksternal disebutkan salah satunya oleh Mas Hamzah. Jadi memang kalau sekarang karena perkembangan teknologi begitu cepat ya, kita dari HP saja kalau sekarang anak-anak sudah pegang HP, kemudian tontonannya begitu, akhirnya hormonnya itu berkembang lebih cepat gitu. Kemudian gizinya juga ya, siswa-siswi sekarang mungkin ekonominya sudah lebih baik, sudah makan makanannya itu sudah lebih bervariasi, tetapi kadang juga ada zat-zat kimia yang bisa menyebabkan ada kelainan-kelainan begitu ya. Itu seperti itu Mbak Angel. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh iya, tadi saya sudah menilai teman-teman tadi waktu teman-teman diskusi. Nah, saya akan berikan reward ya. Rewardnya adalah kelompok ter. Nah, untuk kelompok satu adalah kelompok terkreatif. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Nah ya, kelompok dua ini kelompok apa ya kira-kira? Terbiasa. Oke, kelompok dua adalah kelompok terkompak ya, mantap. Oke, alhamdulillah tadi sudah semuanya ya, sudah simpulan. Nah, sekarang saya ada post test sedikit ya. Ada post test sedikit, ada yang mau membantu membagikan? Ya, silakan. Ada habis, cukup silakan bisa dikumpulkan. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Insya Allah cukup untuk hari ini. Nanti saya cek, saya koreksi, kita bagi pekan depan ya. Kita bahas pekan depan. Kemudian pekan depan teman-teman akan belajar tentang sistem organ ya, sistem organ manusia dan hewan. Silahkan bisa disiapkan untuk belajar pekan depan. Dan nanti teman-teman di sistem organ manusia seperti yang saya sampaikan di kontrak perkuliahan akan melakukan micro teaching ya, praktik pembelajaran. Oke. Begitu, kalau sudah insya Allah cukup dari saya. Bagaimana perkuliahan hari ini, menyenangkan? Alhamdulillah. Ya. Menyenangkan Ustazah. Paham juga ya? Alhamdulillah paham. Baik. Terakhir tadi kalau di awal teman-teman tadi surat apa integrasinya? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. 12 sampai 16. Ternyata di Quran surat Al-Hajj ayat 5 itu juga ada ya. Dan di situ kalau tadi kita lebih banyak ke masa kandungan, nah di sini tidak hanya masa kandungan tapi tadi mulai dari bayi, kemudian sampai dewasa, kemudian ada yang diwafatkan, tapi ada juga yang sampai tadi lansia ya, sangat tua gitu, sampai akhirnya pikun. Nah ini ternyata di Al-Quran juga dijelaskan dengan sangat jelas gitu. Oleh karena itu ya setidaknya kalau kita sudah belajar, sudah tahu ilmunya begini, apakah bisa menambah keimanan kita? Insya Allah pasti ya. Oke, insya Allah kita semua hamba-hamba yang bisa berpikir sehingga tidak hanya bertambah imannya tapi juga bertambah syukurnya ya. Baik, terima kasih, itu saja untuk hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama.